Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Awaludin, NIM 11920500043. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari matematika, yaitu logaritma. Mari. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari matematika, yaitu logaritma. Sebelum memasuki ke definisi logaritma, mari kita mulai dengan sebuah pengantar. Kita tahu bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini namanya operasi pangkat. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Ini namanya operasi akar. 2 log 8 sama dengan 3. Ini namanya operasi logaritma. Nah, inilah yang dinamakan operasi logaritma. Kita perhatikan bahwa logaritma itu mencari pangkat. Nah, 2 log 8 sama dengan 3. Singkatnya seperti ini. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Tentu 2 pangkat 3 hasilnya 8. Atau 8 itu 2 pangkat berapa? Ya 3. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa definisi logaritma itu A log B sama dengan C. Atau dapat kita tulis A pangkat C sama dengan B. A dinamakan basis dengan A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1. B dinamakan numerus dengan B tidak sama dengan 0. Serta C ini adalah hasil dari logaritma. Kita masuk ke contoh soal. 2 log 16. Nah, ini berapa hasilnya? 16, 2 pangkat berapa? Tentu 16 itu 2 pangkat 4. Contoh yang kedua, 3 log 9 sama dengan berapa? 9 itu 3 pangkat berapa? Tentu 9 itu 3 pangkat 2. Baik, sekarang kita memasuki sifat-sifat logaritma. Sebenarnya sifat-sifat logaritma itu banyak, namun saya akan memberikan beberapa sifat saja yang akan mempermudah kalian dalam menyelesaikan permasalahan logaritma. Sifat yang pertama yaitu A log A ini akan sama dengan 1. A log 1 sama dengan 0. A log B tambah A log C sama dengan A log BC. Perhatikan, ini operasinya penjumlahan. Basisnya sama, A, numerusnya beda. Yang ini B, yang ini C. Kalau menemui tipe soal seperti ini, maka berlaku A log B tambah A log C sama dengan A log BC. Jadi si numerusnya dikali. Selanjutnya, A log B kurangi A log C. Ini akan sama dengan A log B per C. Beda dengan yang tadi, kalau yang tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Kalau pengurangan, si numerusnya dibagi. A log B per C. Selanjutnya, A pangkat P log B pangkat Q. Ternyata ini akan sama dengan Q per P A log B. Si pangkatnya dikedepanin. Q P. Jadi Q per P A log B. Selanjutnya, A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, si basis sama numerus ditukeran tempat menjadi sama dengan 1 per B log A. Sifat selanjutnya, A log B sama dengan X log B per X log A. Nah, ini basis menjadi numerus. Keduanya tidak ada yang menjadi basis, menjadi numerus. A log B sama dengan X log B per X log A. X ini suatu bilangan. Yang atas dan yang bawah sama X. Selanjutnya,
A log B kali B log C kali C log D. Ternyata ini akan sama dengan A log D. Nah, perhatikan ini saling bertemu. Nah, numerus basis. Nah, kalau menemukan tipe soal seperti ini, maka berlaku A log B kali B log C kali C log D. Ini akan sama dengan A log D. Sifat yang terakhir, A pangkat A log X. Ternyata ini akan sama dengan X. Dengan catatan, si bilangan pokok sama dengan basis logaritmanya. Ini kan pangkatnya logaritma A pangkat A log X. Nah, ini akan sama dengan X. Baik, kita sekarang memasuki ke contoh soal atau latihan soal. Setelah kita tadi mempelajari apa itu logaritma, sifat-sifat logaritma, mari kita aplikasikan ke soalnya. Oke, berapa setengah log 8 tambah 9 log akar 3? Nah, kita mau pakai sifat yang mana nih? Coba kita akan menerapkan sifat-sifat logaritma ke dalam soal ini. Langsung saja, sama dengan setengah log 8 ini bisa kita rubah 2 pangkat min 1. Nah, setengah itu sama dengan 2 pangkat min 1. Log 8 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Tambah 9 bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Log akar 3 bisa kita rubah menjadi 3 pangkat setengah. Nah, sudah sampai sini, ingat sifat A pangkat P log B pangkat Q. Ini akan sama dengan Q per P A log B. Nah, ini juga sama. 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 3 ini sama dengan 3 per min 1 2 log 2 ditambah setengah per 2 log, maksud saya 3 log 3. Nah, langsung saja 3 bagi min 1 min 3. 2 log 2 itu 1 tambah setengah bagi 2 itu berapa? Ingat, bukan 4 ya, setengah bagi 2 itu. Setengah bagi 2 itu 1 per 4. 3 log 3 itu 1. Kita operasikan. Min 3 kali 1 min 3. Tambah 1 per 4 kali 1, 1 per 4. Nah, min 3 tambah 1 per 4 min 11 per 4. Nah, inilah jawabannya. Coba pahami betul-betul. Kalau memerlukan pemahaman lebih, bisa di-pause, juga bisa dipundurkan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam Nurul Fadilah dengan NIM 11202050052. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antar sudut pada dua garis sejajar. Nah, untuk itu kita langsung saja yuk simak videonya. Hubungan antar sudut pada dua garis sejajar. Yang pertama, sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut
yang saling berhadapan dan memiliki posisi dan ukuran yang sama. Di sini berhadapan kita lihat sudut A dengan sudut E. Dikatakan sehadap karena menghadap kiri ke atas. Nah, ini memiliki posisi yang sama yaitu di sebelah kiri dan ukuran yang sama. Sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Maka bisa disimpulkan bahwa setiap pasang sudut sehadap memiliki besar sudut yang sama. Yang kedua, sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah pasangan sudut yang ada pada bagian dalam dan posisinya saling berseberangan. Kita lihat posisi sudut C dengan sudut E. Ini berada di dalam ya. Ini bagian dalam dan sudutnya saling berseberangan. Maka sudut C sama dengan sudut E dan sudut D sama dengan sudut F. Lalu yang kedua, sudut luar berseberangan merupakan sudut yang berada di bagian luar dan berada pada posisi yang saling berseberangan, yaitu sudut A dengan sudut G dan sudut B dengan sudut H. Ini yang namanya di luar, ini di dalam, ini di luar. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap pasang sudut luar berseberangan dan dalam berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Selanjutnya, sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Sudut dalam sepihak adalah pasang sudut yang berada pada bagian dalam dan pada sisi yang sama. Kita lihat bahwa sudut D dengan sudut E. Ini merupakan sudut sepihak karena berada bagian dalam. Ini sudut sepihak dalam ya, pada sisi yang sama, yaitu sama-sama di sebelah kiri. Maka sudut D ditambah sudut E sama dengan 180. Dan sudut C jika ditambah dengan sudut F adalah 180. Lalu sudut luar sepihak adalah pasang sudut yang ada pada bagian luar dan pada sisi yang sama. Berarti kita lihat bahwa sudut B dengan sudut G ini berada di luar. Ini di luar. Nah, jika dijumlahkan antara sudut B dengan sudut G dan sudut A dengan sudut F, kita lihat bahwa sudut B ditambah sudut G sama dengan 180 derajat dan sudut A ditambah sudut H sama dengan 180 derajat. Kita dapat simpulkan bahwa penjumlahan besar sudut dalam sepihak dan luar sepihak membentuk sudut 180 derajat. Yang keempat, sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah pasang sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Kita lihat bahwa sudut A dengan sudut C saling bertolak belakang. Yang A berada di kiri dan arahnya ke atas, dan C berada di bawah dan arahnya ke kanan. Nah, ini yang disebut bertolak belakang. Sudut D dengan B, sudut E dengan G, dan sudut F dengan sudut H. Maka dapat kita simpulkan bahwa setiap pasang sudut saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Misalkan, diketahui bahwa P1, 2, 3, 4 dan Q kita misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, diketahui sudut Q4 sama dengan 74 derajat. Ditanyakan sudut P3. Jawab. Nah, untuk mencari tahu sudut P3 kita harus tahu bahwa sudut Q2 ini berapa nih. Nah, untuk mengetahui ini kita lihat bahwa sudut Q4 itu akan sama dengan sudut Q2 karena saling bertolak belakang. Ini dengan ini ya. Nah, maka sudutnya akan sama. Jika sudut Q4 74 derajat, maka sudut Q2 juga 74 derajat. Nah, kita sudah tahu ini 74 derajat.
maka kita dapat mengetahui sudut P3 dengan cara ini hubungannya sudut dalam sepihak. Kita sudah tahu tadi bahwa sudut P3 ditambah sudut Q2 sama dengan 180 derajat. Sudut Q2 itu 74 derajat. Sudut P3 tulis kembali. Nah, maka sudut P3 adalah 180 derajat dikurangi 74 derajat sama dengan 106 derajat. Maka sudut P3 adalah 106 derajat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Asia, NIM 11920500079 dari kelas 4B Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun datar, segitiga, materi SMP kelas 7. Adapun poin-poin yang akan dijelaskan yaitu dari definisi segitiga, jenis-jenis segitiga, garis istimewa segitiga, keliling segitiga, luas segitiga, serta menentukan luas bangun datar tak beraturan menggunakan luas segitiga. Teman-teman semua, perhatikan gambar di samping. Gambar atau benda tersebut pasti kita pernah lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu adalah contoh dari bentuk segitiga. Nah, apa sebenarnya segitiga itu? Untuk lebih jelasnya, kita lihat pembahasannya. Sekarang mari kita ke pembahasan mengenai segitiganya, bangun datar segitiga materi SMP kelas 7. Nah, apa itu segitiga? Segitiga adalah suatu bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis dan memiliki 3 titik sudut. Kita lihat di sini ada segitiga ABC. Dapat kita ketahui dari segitiga tersebut bahwa AB, BC, dan AC disebut ruas garis. Kemudian sudut A, sudut B, dan sudut C itu disebut titik sudut. Nah, itu unsur-unsur dari segitiga. Kemudian jenis-jenis segitiga, yaitu segitiga berdasarkan panjang sisi ada 3. Yang pertama segitiga sama sisi, yang ketiga sisinya sama besar, dan ketiga sudutnya sama besar. Yang kedua ada segitiga sama kaki, yang kedua di antara garisnya ini sama besar, dan yang ketiga ada segitiga sembarang yang sisinya berbeda-beda. Nah, kemudian ada segitiga berdasarkan besar sudut. Yang pertama ada segitiga siku-siku yang sudutnya 90 derajat, segitiga tumpul yang sudutnya ini lebih dari 90 derajat, dan segitiga lancip yaitu segitiga yang sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, meskipun segitiga tadi berbeda-beda, namun semua jumlah sudutnya itu sama, yaitu 180 derajat. Nah, di sini kakak ada contoh mengenai mencari sudut dari segitiga. Tentukan nilai X dan besar sudut A pada segitiga di sini ya. Ini ada segitiga A, B, C. Kita harus menentukan sudut A, tetapi terlebih dahulu kita harus menentukan besarnya nilai X, karena di sini belum diketahui X-nya itu berapa. Nah, karena jumlah sudut segitiga itu 180 derajat, maka kita jawab dengan 180 derajat sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. 180 derajat sama dengan sudut A berapa? 3X sama 10 derajat ditambah sudut B X tambah 15 derajat dan sudut C 35 derajat. Maka kita jumlahkan hasilnya 4X tambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kita pindah ruaskan. 4X sama dengan 180 dikurang 60 hasilnya 120. Maka X 120 derajat dibagi 4, X sama dengan 30 derajat. Apabila sudah diketahui X-nya, kita masukkan ke besar tadi sudut A-nya, yaitu 3X sama 10. Masukkan X-nya 30 derajat, dikalikan dengan 3, hasilnya 90, ditambah 10, jadi besar sudut A adalah 100 derajat. Nah, kemudian di segitiga ada garis-garis istimewanya.
Yang pertama ada garis tinggi segitiga, yaitu garis yang ditarik dari satu titik sudut sebuah segitiga serta tegak lurus terhadap sisi di depannya, nih seperti ini, tegak lurus. Kemudian yang kedua ada garis bagi segitiga, yaitu garis yang ditarik dari suatu titik sudut sebuah segitiga, di mana garis tersebut akan membagi dua sama besar sudut tersebut nih. Jadi di sini sama besar sudutnya. Kemudian ada garis berat segitiga, yaitu garis yang ditarik dari titik sudut sebuah segitiga yang membagi dua sama panjang sisi di depannya. Jadi sama besar ya yang ini. Kemudian yang keempat ada garis sumbu segitiga, yaitu garis yang ditarik tegak lurus pada suatu sisi yang membagi dua sama panjang sisi segitiga tersebut. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya keliling segitiga. Nah, keliling segitiga adalah nilai total dari panjang sisi yang dimiliki segitiga. Nah, di sini K sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi ketiga sisinya itu dijumlahkan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di sini ada segitiga ABC sama kaki dengan panjang AC 5 cm dan AB 4 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Nih, jawab. Karena segitiga ini sama kaki, maka panjang garis AC itu sama besar dengan panjang garis BC. Maka BC bernilai 5 cm. Sehingga kelilingnya itu ketiga ruas garis tersebut kita tambahkan, yaitu AB 4, BC 5, dan AC 5. Maka dijumlahkan hasilnya 14. Jadi keliling segitiga ABC adalah 14 cm. Selanjutnya ada luas segitiga. Nah, luas segitiga ini adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, rumus luas ini kita kalau perhatikan dari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, persegi panjang ini apabila dipotong diagonalnya atau dipotong menjadi dua, maka akan membentuk menjadi sebuah segitiga. Maka luasnya itu setengah dari persegi panjang ini, jadi setengah alas kali tinggi. Dengan alas sebuah segitiga merupakan sisi dari segitiga dan tinggi segitiganya harus tegak lurus dengan alas yang sekawan. Contoh soalnya nih, pada segitiga KLM, panjang KL 11 cm dan LM 20 cm dan PK 5 cm. Hitunglah panjang MP jika luas segitiga KLM sama dengan 66 cm persegi. Nah, maka tinggi MP sekawan dengan alas KL. Nah, maka luas segitiga KLM ini adalah setengah dikali KL dikali MP. Nah, karena segitiga KLM ini sudah kita ketahui yaitu 66, maka sama dengan setengah kali KL-nya 11 dikali MP yang kita cari. 66 sama dengan 11 dibagi 2, 5,5 MP. MP sama dengan 66 bagi 5,5 adalah 12. Jadi panjang MP adalah 12 cm. Kemudian ada luas segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, ini kita harus tahu S, yaitu setengah dari keliling. Maka luasnya itu akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Contohnya, panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 10, 24, dan 26. Hitunglah luas segitiga tersebut. Nah, maka kita cari S-nya, berarti keliling segitiga ini, yaitu dijumlahkan ketiga sisinya, hasilnya 10 tambah 24 tambah 26, 60. Setengahnya berarti 30. Nah, maka luasnya kita masukkan ke rumus tadi. Nah, seperti ini hasilnya 120. Jadi, luas segitiga tersebut adalah 120 cm persegi. Kemudian, yang terakhir ada menentukan luas bangun datar yang tak beraturan dengan luas segitiga. Soalnya, pada segi 4 ABCD di samping, panjang AE 4,7 cm, CF 6,8 cm, dan DB 16 cm. Hitunglah luas segi 4 ABCD tersebut. Nah, untuk menentukan luas segi 4 ABCD, kita harus menjumlahkan antara luas segitiga ABD dengan luas segitiga DBC. Nah, maka luas segitiga ABD itu yaitu setengah DB dikali AE. Kemudian luas segitiga DBC itu setengah DB dikali CF.
kita masukkan DB-nya 16 dikali AE 4,7 ditambah DB 16 CF 6,8. Kita kali-kalikan hasilnya 37,6 dan yang ini kali-kalikan 54,4. Hasilnya kita jumlahkan jadi 92 cm persegi. Jadi luas segi 4 ABCD adalah 92 cm persegi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan segitiga. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.